Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih membimbing kita kepada jalan yang hak, satu-satunya agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhoinya, agama yang akan menghantarkan seseorang berbahagia di dunianya sebelum kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat. Maka semoga kita bisa senantiasa mensyukuri nikmat besar ini. Salah satunya adalah dengan mempelajari agama kita. Ini salah satu bukti kita bersyukur menjadi seorang muslim muslimah, peduli, mau mempelajari karunia berupa apa? Keislaman dan keimanan. Kemudian yang kedua, tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita memasuki pembahasan surat yang baru setelah kita selesai dari surat Al-Ma'arij. Kita masuk kepada surat At-Tariq di halaman 271. Penulis Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah menyebutkan surat At-Tariq. Tariq itu dari taraka, mengetuk, yaitu maksudnya yang datang di malam hari. Maka ada hadis yang melarang, yaitu la tatruku tarqan. Jadi kalau seorang laki-laki pulang dari bepergian di zaman dulu, itu tidak boleh pulang malam-malam secara tiba-tiba. Karena dulu belum bisa SMS, belum bisa telepon, belum bisa WA. Kalau seorang suami pulang tengah malam, dia akan mendapati istrinya dalam keadaan apa? Tidak siap, acak-acakan. Maka itu kaitannya dengan apa? Di sini arti tariq itu yang datang di malam hari. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, beliau menyebutkan pengantar. Surat At-Tariq adalah surah ke-86. At-Tariq artinya datang di malam hari, terdiri dari 17 ayat. Surat At-Tariq, saya lebih nyaman menyebut dengan surat gitu ya, walaupun tulisannya surah. Memang ini bahasa Arabnya memang kalau di
tulis dengan bahasa Indonesia ya surah gitu ya. Karena sin, wawu, ra dan tak marbutah bacanya surah. Nah, tapi seperti juga kita tulisan Arab itu apa? Syaitan. Nah, itu ya lebih nyaman kita menggunakan kalimat apa? Setan gitu ya. Maka saya katakan surat At-Tariq termasuk surat Makkiyah. Ada hadis yang menunjukkan dengan tegas bahwa surah ini merupakan surat Makkiyah, yaitu dari sahabat Abdurrahman ibn Khalid al-Adwani, dari ayahnya berarti Khalid al-Adwani radhiyallahu anhu, annahu absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyriqi Thaqif, bahwa Khalid al-Adwani melihat Rasulullah SAW di pasar Thaqif. Masyrik di sini artinya apa? Pasar. Bukan artinya masyrik wal maghrib, timur dan barat. Wa huwa qa'imun ala qausin au asan hina atahum yabtaghi indahumun nasra. Kenapa Rasulullah SAW datang ke pasar atau ke Bani Thaqif? Beliau sedang berdiri sambil memegang tongkat atau busur. Nah, ini sebenarnya kebalik ya terjemahannya. Qa'imun ala qausin. Qaus itu apa? Busur. Au asan atau tongkat. Nah, ini terjemahannya kebalik. Harusnya busurnya yang depan, tongkat yang belakang. Tapi dalam terjemah tongkat atau busur. Hina atahum yabtaghi indahumun nasra. Ketika Nabi SAW mendatangi mereka, yaitu penduduk Taif dari kabilah apa? Thaqif. Qala fasami'tuhu yaqra'. Khalid berkata, aku pun mendengar Rasulullah SAW membaca apa yang dibaca, was-sama'i wat-tariq hatta khatamaha. Beliau membaca was-sama'i wat-tariq sampai selesai. Qala fa wa'aituha fil jahiliyati wa ana musyrikun. Dia berkata, yaitu Khalid al-Adwani berkata, aku memahami surat tersebut pada zaman jahiliyah, sementara aku dalam kondisi musyrik. Dan ini kemampuan yang sedikit banyak kita punya di zaman kesempitan. Yang kemampuan ini kemudian hilang di zaman kelapangan. Apa itu zaman kesempitan? Zaman yang kita dulu masih mengandalkan telepon kabel yang mampu. Yang nggak mampu ya andalannya apa dulu? Wartel, kan itu. Kita dulu punya kemampuan apa? Zaman telepon itu. Apa kemampuan yang kita punya? Menghafal nomor telepon. Sampai puluhan, kadang sampai ratusan orang hafal nomor telepon. Sekarang nomor teleponnya sendiri kadang tak buka ke. Dulu ketika para sahabat itu atau ketika zamannya waktu itu masih zaman apa? Buta huruf.
Orang kadang mendengar satu kalimat itu langsung hafal. Padahal waktu itu Khalid Al-Adwani ini masih apa? Musyrik. Dibacakan surat At-Tariq langsung nyantel. Kemudian dilanjutkan ceritanya, "Tsumma qara'tuha fil Islam." Kemudian aku membacanya lagi di saat sudah memeluk agama Islam. Qala fada'atni thaqifun faqalu madza sami'ta min hadzal rajuli faqara'tuha 'alaihim. Dan dia berkata, yaitu Khalid Al-Adwani tadi, maka orang-orang Thaqif memanggilku, kemudian mereka bertanya, apa yang kau dengar dari orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pun membaca was-sama'i wat-tariq. Artinya ayat ini sudah turun di saat Rasulullah SAW masih di Mekah sebelum hijrah. Karena peristiwa Rasulullah SAW pergi ke Taif itu beliau masih tinggal di mana? Di Mekah. Ketika pamannya meninggal, sudah tidak ada lagi penduduk Mekah yang bisa diharapkan perlindungannya, beliau pergi ke Taif cari perlindungan. Dan ini bentuk apa? Ikhtiar. Jangan kemudian apa? Kenapa tidak langsung minta perlindungan kepada Allah? Ya jelas beliau pasti minta perlindungan itu kepada Allah, pertolongan kepada Allah. Tapi bentuk ikhtiarnya di zaman itu, zaman kesukuan, orang kalau nggak punya backing suku akan diganggu, akan disakiti dengan mudah. Maka beliau pergi kepada salah satu suku besar, yaitu suku Thaqif yang menghuni daerah Taif. Nah, Taif itu ya kalau kita ya sarangannya Magetan gitu. Jadi di Saudi sana itu ya ada tempat yang dingin. Taif ini. Ini salah satu hadis yang menyebutkan bahwa surah ini pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan orang-orang. Lalu bacaan itu didengar seorang musyrik yang kemudian menghafalnya. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan penduduk kota itu, kabilah Thaqif. Dan sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Kisah ini juga menunjukkan kuatnya hafalan orang-orang terdahulu. Jika mereka mendengar sesuatu sekali saja, mereka akan langsung menghafalnya. Oleh karena itulah kita tidak boleh ragu dengan hafalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka diberi kecerdasan luar biasa, terutama dalam menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ya. Volumenya agak kecil dikit, agak dengung. Beliau tadi kita katakan dari bahasa Arab surah, nulisnya saklek gitu ya, surah. Tapi ketika giliran hadis itu biasanya pakai apa? TS. Nah, beliau hanya menggunakan S. Iya, cukup Mas. Jadi jangan ragu. Apalagi kadang kita mendapati sebagian hadis itu panjang. Seperti apa hadisnya? Hadis Jibril, kisah datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW dalam wujud lelaki asing, itu kan panjang sekali. Nah,
kok bisa menghafal yang panjang? Oh, kita sekarang aja bisa menghafal. Apalagi mereka para sahabat dengan kemampuan kecerdasannya. Salah satu contohnya sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu yang mempelajari bahasa Yahudi, ia bisa menguasai bahasa tersebut kurang dari setengah bulan. Jadi pernah Rasulullah SAW itu menugaskan sahabat Zaid ibn Thabit untuk apa? Belajar bahasa Ibrani, supaya nggak ketipu sama orang Yahudi. Akhirnya apa? Dipelajari. Berapa lama? Setengah bulan sudah menguasai. Kita belajar bahasa, bukan kita ya, mungkin saya, belajar bahasa Inggris SMP, SMA 6 tahun gitu ya. Bisanya apa? Yes, no. Belajar bahasa Arab sudah ganti berapa guru? Sudah berapa tahun? Jadi subhanallah. Mereka luar biasa kecerdasannya para sahabat itu. Hal inilah yang menunjukkan apa? Kecerdasan para sahabat. Kemudian sebelum masuk, apa keutamaan surat At-Tariq? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW membaca surat ini ketika salat zuhur dan asar. Jadi surat At-Tariq salah satu surat yang sering dibaca oleh Nabi SAW di saat apa? Zuhur atau asar. Nah ini kalau kita praktekkan saat ini gimana? Dicoret antum dari daftar imam. Surat zuhur rampung-rampung gitu ya. Apalagi sholat asar. Mau sholat asar kan pendek. Nah, ternyata dulu salah satu yang dibaca oleh Nabi SAW itu apa? At-Tariq. Lihat hadisnya dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fi dhuhri wal asri was sama'i dhatil buruj dan was sama'i wat tariq wa syabahaha. Bahwa Rasulullah biasanya membaca pada salat zuhur dan asar surat Al-Buruj dan surat At-Tariq dan yang semisal keduanya, artinya yang panjangnya kurang lebih sama. Tapi dalam beberapa kesempatan saya mengingatkan bahwa seorang imam tidak sekedar melihat kesunahan ini. Dia juga harus melihat apa? Kondisi makmumnya. Kalau kondisi makmumnya memang siap seperti ini tidak masalah. Misalnya di lingkup apa? Pondok dengan para santri yang mungkin mereka sudah masuk pondok itu setengah tahun, santri barunya sudah terbiasa, terlatih untuk apa? Surat-surat yang agak panjang. Tidak masalah kemudian apa? Diperbanyak bacaan seperti ini. Tapi kalau di masyarakat awam, dan nanti kita juga akan masuk pembahasan itu dalam pelajaran Riyadhus Shalihin, maka kita harus mencermati keadaan makmum di belakang kita. Ada orang tua, ada anak-anak, ada orang lemah. Jadi bukan sekedar apa? Loh ini kan dibaca Rasulullah di waktu ini, dibacain. Apalagi mungkin masjid-masjid yang masih baru, masih awam, makmum-makmumnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Taib, kita masuk kepada surat yang pertama, was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i demi langit, wat-tariq dan yang datang pada malam hari. Penjelasan ayat seperti pada tafsir surat-surat sebelumnya. Kita mengetahui bahwa langit adalah makhluk terbesar yang dapat kita saksikan. Kita kemarin membahas arsy
makhluk yang paling besar. Tapi kita belum pernah melihat arsy. Apa makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat? Adalah langit. Seperti langit yang merupakan apa? Kandangnya, tempatnya planet-planet termasuk bumi. Sebagaimana kalau dalam guyonan itu, apa yang lebih besar dari gajah? Atau gimana pertanyaannya itu? Gajah itu paling besar apanya? Gajah itu yang paling besar apanya? Telinga, kaki, perut. Apa yang paling besar? Kandangnya, gitu ya. Gajah itu paling besar kandangnya ya, karena untuk tempat gajah tadi. Maka makhluk Allah yang paling besar yang bisa kita lihat apa? Bumi. Langit. Karena disitulah makhluk-makhluk yang lain, planet-planet yang lain, bintang-bintang yang begitu besar, semuanya dicakup oleh langit. Kalau kita melihat langit itu seakan nggak ada batasnya. Batas itu adalah batas pandang kita yang terbatas. Dengan ketika berkesempatan naik pesawat, menyadari ternyata awan yang kita anggap itu batas langit, pesawat itu ada di atas awan. Maka ini sudah kita bahas sebelumnya. Wassamaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Ini salah satu yang juga sudah disinggung ayat ini di surat Adz-Dzariyat ayat 47. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami. Biaidin ini diartikan apa? Kekuasaan. Walaupun arti seharusnya apa? Dengan tangan-tangan kami, wa inna lamusi'un, dan kami benar-benar meluaskannya. Pena tadi ketinggalan di sarang di enggak? Enggak. Oleh karena itu tidak ada makhluk yang dapat kita saksikan yang lebih luas daripada langit. Di dalam naungan langit ada matahari, rembulan, bintang-bintang. Semua ini menunjukkan betapa luasnya langit. Bahkan kita tidak mengetahui letak ujung langit. Kalau ujung dunia mungkin masih bisa didatangi. Tapi ujung langit kita tidak tahu tempatnya. Sementara itu semua manusia di ujung dunia bagian manapun bisa menyaksikan langit. Itulah salah satu hikmah dan alasan Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan langit. Semua ini karena langit merupakan benda yang bisa dilihat oleh seluruh makhluk dimanapun mereka berada. Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah dengan yang datang pada malam hari. At-tariqu dalam bahasa Arab bermakna al-ityanu bil-laili.
Ini tadi yang saya singgung hadisnya, yaitu datang pada malam hari. Kosakata ini juga dijumpai dalam hadis-hadis Nabi SAW, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala yatruku ahlahu turuqan." Atau dalam riwayat ini, "Fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta yastahiddal maghibatu wa tamtashittal sya'i'atu." Jika seorang dari kalian datang pada malam hari, janganlah ia mendatangi istrinya. Artinya jangan apa? Langsung pulang di malam itu. Agar wanita yang ditinggal suaminya mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Karena dulu seorang suami pergi lama untuk berburu, pergi lama untuk apa? Berdagang. Sehingga ketika pulang tanpa pemberitahuan, apa yang terjadi? Dia mendapati istrinya tidak siap menyambut suami. Dan ini memberikan pelajaran siapa? Para istri untuk berhias, bersiap diri di hadapan suami. Itu hikmahnya. Dan memang itu salah satu tujuan apa? Pernikahan. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang mampu menikah, silahkan menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu akan lebih menjaga pandangan dan menjaga apa? Kehormatan, kemaluan. Karena seorang yang menikah mendapati apa? Istrinya sedap dipandang, enak dipandang, gak akan ngelirik yang lain. Demikian pula kalau seorang suami mendapatkan apa? Kebutuhan biologisnya pada istrinya, gak akan apa? Jatuh dalam perbuatan yang hina, perzinahan. Tapi ketika dua hal ini hilang, maka makna pernikahan hilang. Di luar wanita bersolek-molek, sedangkan yang di rumah tidak pernah apa? Berdandan, merapihkan diri dan sebagainya. Maka hikmahnya demikian, karena dulu belum apa? Ada apa? Alat komunikasi canggih. Maka hari ini tidak masalah kalau jenengan apa pulang tengah malam, karena memang jadwal pesawatnya, jadwal keretanya, jadwal bisnya. Tapi ketika pulang abang yang ngabari dulu. Sehingga yang di rumah pun menjelang suaminya pulang apa? Nyalakan alarm setengah jam. Misalnya suaminya udah ngabari pulang jam 12 malam. Ya jam 11, setengah 12 apa? Siap-siap. Cuci muka, gosok gigi, sisiran gitu ya. Mempercantik diri ketika suami pulang, Masya Allah. Kesel-kesel waroh bojone ayu kan, kesel hilang. Ayu sudah kesel waroh bojone, podo hileren gitu ya. Baik. Hadis ini menunjukkan salah satu sunnah pada zaman dulu, yaitu jika sang suami sedang bepergian kemudian ingin pulang, hendaknya tidak pulang di malam hari. Dan dulu memang demikian. Lalu kemana? Jadi disebutkan dalam riwayat-riwayat itu, kalau Rasulullah SAW pulang perang, berdagang, para sahabat, mereka akan mendirikan tenda di luar kota Madinah. Kemudian info itu apa? Menyebar
Oh, rombongan dagang ini sudah sampai di luar kota Madinah. Oh, pasukan Rasulullah SAW sudah sampai di luar kota Madinah. Para istri kemudian apa? Bersiap tadi. Karena belum ada apa? Alat komunikasi yang canggih. Akan tetapi kepulangannya ditunda pada pagi hari karena zaman dahulu belum ada sarana komunikasi untuk memberitahu istrinya. Hal ini supaya istri yang ditinggalkannya dapat mempersiapkan diri untuk bertemu suaminya dengan menyisir rambutnya dan berdandan. Hal ini biasanya dilakukan kapan? Di pagi hari. Para ulama menjelaskan bahwa sunnah ini berlaku pada zaman dahulu. Pada saat ini sarana komunikasi sangatlah mudah sehingga seorang suami bisa pulang kapan saja. Hal yang penting adalah terlebih dahulu apa? Memberitahu istrinya. Jangan tujuannya memberi kejutan ternyata malah terkejut sendiri. Memberitahu istri agar mempersiapkan diri menyambut kedatangan suami. Dalam hadis yang lain Jabir bin Abdullah berkata, Naha Rasulullah SAW an yatruqar rajulu ahlahu laylan yatahawwanuhum aw yaltamisu atharatihim. Rasulullah SAW melarang seorang mendatangi istrinya di malam hari, artinya pulang dari bepergian. Bukan mendatangi artinya apa? Berhubungan suami istri. Rasulullah SAW melarang seorang mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari tahu apakah istrinya berkhianat kepadanya atau mencari-cari kesalahannya. Ini juga nggak boleh. Apa? Pura-pura izin pergi. Nah, kemudian tengah malam apa? Diintip. Nah, ada orang datang nggak ya dan sebagainya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau mencari-cari kesalahannya. Istriku ini ngapain aja tuh kalau saya tinggal pergi, mainan HP atau yang lain. Karena kita ini nggak boleh melakukan apa? Tajassus, memata-matai. Kecuali memang itu tugas negara. Kemudian wa ma adraka mat-tariq. Kita masuk kepada ayat yang kedua. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Firman Allah Subhanahu wa taala ini bukan sekedar pertanyaan atau bahkan pengulangan. Akan tetapi ayat seperti ini banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Tentu saja ayat ini memiliki sebuah tujuan yang besar. Artinya apa? Beliau ingin mengingatkan kita ini bukan sekedar basa-basi. Pertanyaan diulang-ulang. Tapi ada tujuan besar, yaitu Allah memberi pertanyaan ini agar orang-orang memperhatikan, memikirkan dan merenungkan kekuasaan dan kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyajikannya dalam bentuk pertanyaan agar setiap pembaca lebih memperhatikan firman-Nya dalam surah ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini untuk apa? Kalau bahasa Arabnya laftul intibah, untuk menarik perhatian. Maka itu juga salah satu metode pengajaran. Seorang guru sebelum menerangkan apa permasalahan bertanya. Seperti Rasulullah SAW dalam beberapa hadis misalnya menanyakan tentang apa? Atadruna mal ghibah?
Tahukah kalian apa itu ghibah? Atau beliau bertanya, mal muflisu fikum? Apa yang dimaksudkan orang bangkrut di tengah kalian? Nah, para sahabat kemudian apa? Mulai menjawab. Karena kadang memang apa? Belajar itu harus interaktif, komunikatif. Maka kadang gitu ya. Kalau dalam pengajian itu ada pertanyaan dilontarkan begitu ya. Ya tujuannya untuk apa? Untuk itu. Dan usahakan untuk jawab. Entah jawab apa jawabannya? Saya Ustaz. Iya apa? Tidak tahu Ustaz. Itu juga jawaban. Apalagi kalau antum tahu kaidah itu apa? La adri itu nisful ilm. Mengatakan tidak tahu itu setengahnya ilmu. Berarti katakan saja tidak tahu 2 kali sudah punya ilmu, gitu ya. Karena berkata sekali kan setengah, berkata 2 kali sudah. Kemudian Allah katakan an-najmus tsaqib. Apa yang datang di malam hari itu? Bintang yang cahayanya menembus. Setelah membicarakan tentang langit, besarnya langit, ada sesuatu di langit sana yang menarik perhatian kita dan menunjukkan kebesaran Allah, bahwa bintang-bintang itu sangat besar sehingga cahayanya bisa kita lihat. Salah satunya apa? Apa bintang yang paling besar? Matahari, itu ya. Nah, kalau matahari di siang hari ya. Nah, yang malam apa? Yang bintang itu, yang biasanya keluar di sampingnya bulan purnama. Satu-satunya bintang yang masih ada ketika bulan purnama, apa namanya itu? Gak ada yang ahli perbintangan ini ya. Ada ya, kalau bulan purnama itu di sebelahnya itu kan masih ada satu bintang, bintang yang lain habis, cuma satu bintang. At-Tariq adalah bintang yang menembus. Bintang itu tidak muncul kecuali pada malam hari. Pada malam hari cahaya bintang pun menembus langit. Pada awal ayat Allah bersumpah dengan 2 makhluk ciptaannya. Demikianlah hak Allah. Dia bebas bersumpah dengan siapapun makhluk yang dia kehendaki. Hal ini berbeda dengan manusia yang tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Rasulullah mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, sungguh ia telah kafir atau musyrik. Artinya dia berbuat kekufuran atau berbuat kemusyrikan. Dan perkara yang sederhana seperti ini, bagi yang mau ngaji, bagi yang mau belajar, ternyata banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Kita sering mendengar orang bersumpah apa? Demi Allah dan Rasulullah. Ini hal yang biasa keluar dari mulut sebagian orang. Atau sebagian mengatakan demi ibuku. Dalam konteks sumpah. Atau anak-anak muda sekarang mengatakan apa? Demi apapun. Ini lebih hina lagi. Apapun itu berarti apa? Termasuk hal-hal yang jelek. Nah, ini hati-hati. Kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifatnya. Nah, termasuk sifatnya apa? Misalnya bersumpah dengan Al-Quran. Ini akan disebutkan. Kita diperbolehkan bersumpah hanya dengan Allah. Demi Allah. Itu ya. Kita juga boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah.
Misalnya bersumpah dengan kalamullah seperti Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu sifat Allah. Al-Quran bukan makhluk. Nah, kita boleh mengatakan apa? Demi Al-Quran. Maksudnya demi apa? Firman Allah. Demi kalamullah. Bukan lembaran-lembaran Al-Qurannya yang kertas itu, bukan. Tapi isi kandungannya yang tertulis. Bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya merupakan bentuk kesyirikan. Kenapa dikatakan bentuk kesyirikan? Kenapa kira-kira? Melebihkan. Minimal dia meyakini yang dia jadikan objek sumpah itu punya pengaruh, punya keagungan. Seperti yang disinggung oleh sebagian syekh dalam kitab-kitab mereka. Sebagian para masyayikh apa? Menyinggung kisah, dan ini saya yakin kenyataan. Sebagian orang ketika mencuri atau berbuat apa? Dosa, kemudian diklarifikasi, diminta untuk bersumpah demi Allah. Dia berani-berani saja mengatakan, demi Allah saya enggak mencuri, demi Allah saya enggak bohong. Tapi begitu diancam, ya sudah, kalau begitu bersumpahlah demi kuburan ini, bersumpahlah atas nama wali ini. Dia enggak berani. Nah ini yang tadi, dia kadang apa? Melebihkan bahkan dari siapa? Allah. Mengucapkan demi Allah berani bohong. Tapi begitu disuruh sumpah apa? Demi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wah enggak berani saya. Takut kualat. Ini berarti apa? Dia telah menyekutukan Allah. Karena nggak mungkin dia menyebutkan objek itu karena punya, kecuali karena punya apa? Keyakinan. Semua ini berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Sedangkan Allah punya hak untuk bersumpah dengan makhluknya. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan apa? Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik pada apa? Makhluk-makhluknya ini. Iya, ini 3 ayat pembuka dalam surat At-Tariq. Ya, silahkan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Iya. Sebagian kita lihat ketika apa? Selesai membaca Al-Quran, itu kemudian dia mencium Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Sebagian masyayikh mengatakan ya mubah. Kenapa? Kalau memang tujuannya mengagungkan Al-Quran. Tapi kalau dia meyakini ada fadilah tertentu, keutamaan tertentu, maka ini butuh dalil. Karena tidak ada petunjuk dari Rasulullah melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ya, kembali kepada masalah apa? Pulang di malam hari tadi. Ingat, ini hukum ini berlaku kalau seorang suami pulang di malam hari. Karena malam hari adalah waktu istirahat. Namanya orang istirahat, rambutnya acak-acakan. Kemudian apalagi ditinggal pergi berhari-hari, mungkin dia tidak membersihkan diri secara sempurna, prano bojone kan gitu.
maka hukumnya apa tadi? Wajib. Karena kalau itu dilakukan itu haram, datang tanpa memberitahu. Apa tadi? Larangan. Larangan itu jatuhnya haram. Tapi ini yang bisa kita baca, diskusikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.